Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan dan Bapak dosen pengampu, Prof. Dr. Kadek Suranata, SPD, MPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Topik yang akan kita paparkan pagi hari ini yaitu peran guru sebagai tauladan. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok atau anggota penyaji dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Luhwi Karyani. Yang kedua itu ada Gusti Ayu Made Sinta Kusuma Dewi. Yang ketiga itu ada Gusti Ngurah Bagus Arya Atmaja. Selanjutnya itu ada Ana Agung Bagus Tri Rama Antara. Yang terakhir itu ada Nyoman Arya Apriana. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama itu ada saya sendiri. Baik, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, pada slide ini kami memaparkan hasil refleksi kelompok kami mengenai pengalaman di bangku sekolah. Jika kita amati dari sudut pandang pembelajaran sosial emosional, sekolah sebetulnya telah menjadi ruang pertama untuk membentuk karakter kita melalui budaya disiplin, kebersamaan, serta penanaman nilai-nilai moral. Jadi hubungan yang harmoni dan terbuka antara guru dan peserta didik ini terbukti menciptakan rasa aman, sehingga iklim belajar menjadi kondusif dan nyaman. Nah, sebagai gambaran konkret, di LK 2.1 kami mengambil contoh praktik dari guru agama Hindu. Jadi beliau ini tidak hanya sekadar mengajar teori, tapi beliau menerapkan pembelajaran kontekstual dengan menghubungkan ajaran dari Trikaya Parisude, yaitu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik langsung pada kebiasaan sehari-hari siswa di sekolah seperti itu. Selain itu, ketika terjadi dinamika seperti konflik ringan antara murid, misalnya perbedaan pendapat saat diskusi atau kesalahpahaman saat bermain, guru itu tidak langsung menjatuhkan sanksi yang keras seperti itu. Jadi, guru hadir sebagai fasilitator yang berempati, mendengarkan kedua belah pihak, dan membimbing murid untuk menyelesaikan masalah yang terjadi seperti itu. Jadi pendekatan humanis inilah yang secara nyata melatih keterampilan sosial dan pengelolaan emosi peserta didik seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di slide ini kami menyoroti suasana sekolah dan peran dari guru teladan. Dari hasil diskusi kelompok kami menegaskan bahwa persatuan dan kekompakan komunitas sekolah tidak tercipta secara kebetulan, melainkan hasil dari komitmen bersama dan budaya gotong royong. Nah, ketika seluruh pihak memiliki visi yang sama untuk menciptakan iklim belajar yang inklusif, murid akan merasa didukung secara optimal seperti itu. Nah, meskipun demikian, refleksi kami juga menemukan adanya tantangan yang perlu dievaluasi. Pada masa sekolah dulu, pembelajaran
itu masih cenderung monoton karena didominasi dengan metode ceramah yang serta keterbatasan penggunaan media interaktif yang berbasis teknologi seperti itu. Jadi hal ini kerap membuat tingkat keterlibatan dan motivasi belajar murid kurang atau menurun seperti itu. Jadi disinilah letak krusial peran guru teladan sebagai agen perubahan tersebut. Jadi guru teladan itu tidak hanya memodelkan kesadaran diri dan empati, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan belajar siswa seperti itu. Jadi sebagai calon guru, tantangan ini memotivasi kami untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran yang ada, serta memanfaatkan teknologi pendidikan interaktif serta metode-metode pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu, sehingga dapat menciptakan kelas yang menyenangkan, bermakna, dan berkarakter. Jadi sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan terkait pemaparan materi terkait menganalisa ya, teman-teman. Jadi menganalisa studi kasus pencurian uang SPP di mana pada kasus yang disajikan itu tergambarkan bahwa ada seorang anak yang seharusnya membayar SPP yang sudah disiapkan oleh ibunya namun hilang begitu di sekolah, sehingga guru mengambil sebuah tindakan untuk mencari siapa pencurinya gitu. Sehingga siswa-siswa tersebut digeledah satu persatu oleh gurunya. Dan pada akhirnya guru tersebut menemukan eh, satu anak yang memang menjadi pelakunya begitu. Namun guru tersebut tidak memarahinya, namun hanya membisikkan kepada anak tersebut untuk tidak mengulangi. Dan begitu juga guru tersebut tetap melanjutkan penggeledahannya sampai murid terakhir, sehingga tidak terkesan bahwa siapa yang mencuri tersebut, hanya cukup gurunya yang tahu siswa yang mencuri tersebut. Tentu banyak tujuan yang guru lakukan terkait apa namanya perilaku tersebut gitu. Mungkin agar siswanya tidak merasa down secara mental atau takut juga siswanya dibully oleh teman-temannya gitu. Nah, namun eh, dari kasus tersebut kita bisa memetik beberapa pemaknaan di mana bahwa kasus kehilangan uang SPP itu ditangani dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan oleh gurunya, sehingga tidak menimbulkan bullying atau tekanan mental pada siswa yang mungkin mengambil uang tersebut karena tidak tahu di balik motif ia mencuri itu apa gitu, apakah dia memang kekurangan uang apa. Kemudian guru juga dengan perilaku yang seperti sudah digambarkan pada kasus itu tentu menjaga kerahasiaan untuk menghindari stigma dan potensi bullying pada peserta didik seperti yang sudah saya katakan tadi. Sikap guru tidak mutlak disesuaikan dengan karakter dan kondisi masing-masing murid. Jadi guru tidak tidak melaksanakan atau berperilaku mutlak seperti itu kepada semua murid, namun disesuaikan dengan karakter dan kondisi masing-masing murid. Kemudian dalam menangani kasus tersebut, guru juga melibatkan orang tua dan pihak terkait bila diperlukan secara proporsional. Dan guru sebagai teladan dalam pengelolaan sosial emosional yang humanis dan berempati, karena jika gurunya tidak bisa menangani atau menanggapi kasus ini dengan hati-hati dan bijaksana, maka kita juga tidak bisa menjadi teladan atau guru juga tidak bisa menjadi teladan untuk mengajari siswa sebuah perilaku bijaksana gitu. Karena
seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di awal, maka pentingnya menjadi seorang guru adalah sebagai teladan. Maka Ki Hajar Dewantara pun juga mengambil konsep itu dan meletakkan konsep itu di awal, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Jadi di awal itu kita memang harus memberikan teladan sehingga atau memberikan contoh, sehingga dengan contoh tersebut tanpa kita banyak bicara maka siswa itu akan bisa ikut atau mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Bisa dilanjut next. Nah, maka tentunya ada berhubungan dengan kompetensi MC dalam pembelajaran sosial emosional, di mana bahwa empati dan mindfulness itu berfungsi untuk memahami perasaan dan sudut pandang peserta didik secara mendalam. Mindfulness berarti kesadaran penuh atas pikiran dan emosi, dipraktikkan melalui teknik two feet one breath untuk ketenangan dan fokus dalam pembelajaran. Gitu. Jadi penting sekali kompetensi EMC ini dalam pembelajaran sosial emosional, karena dengan empati dan mindfulness ini kita bisa memahami perasaan dan sudut pandang peserta didik. Ya, seperti yang tadi, kalau kita tidak memahami perasaan dan apa namanya emosi peserta didik secara mendalam, mungkin menjadi guru itu akan melakukan mencari dengan marah begitu, sehingga ketika ketemu mungkin anaknya akan dimarahi di depan umum begitu, sehingga tidak memikirkan bagaimana perasaan anaknya ketika dimarah di depan umum gitu. Nah, kemudian yang kedua itu juga ada compassion dan critical inquiry, kepedulian tulus tanpa menghakimi peserta didik dalam situasi apapun. Critical inquiry adalah kemampuan mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kritis untuk mengambil keputusan yang bijak dan berpihak pada peserta didik. Nah, mungkin ketika guru tadi itu tidak melakukan analisis secara mendalam dan juga tidak melakukan kepedulian dengan tulus, maka tentu hanya berfokus pada perasaan korban begitu sebagai yang dicuri, tidak berfokus pada perasaan pelaku. Nah, dengan mendalami lebih dalam, guru mengetahui apa motif siswa tersebut berperilaku seperti itu, dan karena kepedulian guru yang tulus, maka cara yang guru lakukan itu menjadi bijaksana. Di satu sisi, siswa yang melakukan pencurian tadi itu bisa punya efek jerah karena ditegur oleh gurunya, namun di satu sisi juga siswa tersebut tidak merasa malu depan teman-temannya. Silakan lanjutkan slide selanjutnya. Nah, maka ketika sudah paham terkait hal-hal yang tadi, terkait dengan kompetensi EMC, maka kita bisa menjadi gambaran bagaimana guru yang teladan itu. Karena guru teladan itu bisa menjadi agen perubahan. Nah, terkait dengan guru teladan sebagai agen perubahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kesempatan dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait guru teladan sebagai agen perubahan, yang dimana di sini ada dua topik. Yang pertama adalah guru dengan kompetensi sosial emosional yang mampu membangun hubungan positif dengan peserta didik. Nah, selain itu, guru juga harus mampu memahami kebutuhan mereka secara mendalam, serta mengelola emosi dengan bijaksana dalam setiap situasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, poin kedua ada keterampilan sosial guru yang meliputi komunikasi efektif, kerja sama tim, dan penyelesaian konflik secara humanis. Selain itu, dapat menjadikan guru sebagai teladan nyata dan role model karakter bagi peserta didik. Untuk slide selanjutnya, baik untuk slide selanjutnya ini, kita akan membahas mengenai
karakteristik dan tantangan guru teladan, yang dimana dari diskusi kelompok kami ini, hasilnya itu adalah eh, terdapat tantangan yang dihadapi guru dalam menjadi teladan, khususnya dalam aspek sosial emosional. Salah satu tantangan yang paling sering ditemui adalah menghadapi karakteristik peserta didik yang sangat beragam. Nah, setiap peserta didik memiliki latar belakang keluarga, kemampuan belajar, karakter, serta kondisi sosial emosional yang berbeda. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu memahami kebutuhan setiap peserta didik, memberikan perlakuan yang adil, serta menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman tanpa membeda-bedakan peserta didik. Nah, tantangan lainnya adalah kemampuan guru dalam mengelola emosi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya itu ketika peserta didik sulit diatur, kurang fokus selama proses pembelajaran, kurang efektif dalam kegiatan kelompok, atau terjadi konflik antar peserta didik. Nah, dalam kondisi tersebut, guru perlu mampu mengendalikan emosi, tetap bersikap tenang, sabar, serta memilih cara penyelesaian yang bersifat mendidik. Kemampuan tersebut sangat penting agar peserta didik tetap merasa dihargai, memperoleh rasa aman selama pembelajaran, serta terdorong untuk memperbaiki perilakunya tanpa merasa dihakimi. Nah, salah satu pengalaman yang dibagikan oleh anggota kelompok kami berasal dari kegiatan PPL adalah pada saat melaksanakan pembelajaran, beberapa peserta didik terlihat kurang fokus dan lebih banyak berbicara dengan teman. Nah, ketika kegiatan diskusi kelompok berlangsung, kondisi tersebut pada awalnya menjadi tantangan dalam mengelola kelas. Namun, guru berusaha untuk menerapkan pendekatan yang lebih positif dengan mendekati beberapa kelompok tersebut. Selain itu, guru juga mengajak mereka berdiskusi, memberikan pertanyaan yang dapat memancing keterlibatan peserta didik, serta memberikan penguatan positif ketika mereka mulai kembali aktif mengikuti pembelajaran. Nah, pendekatan tersebut terbukti membantu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif tanpa harus memberikan teguran yang bersifat menghukum. Baik, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak dosen dan juga rekan-rekan untuk melanjutkan presentasi yaitu tentang strategi meningkatkan kompetensi guru teladan. Yang pertama ada refleksi dilakukan secara rutin setelah setiap pembelajaran untuk mengevaluasi diri, serta aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan komunitas belajar profesional guna meningkatkan kompetensi sosial emosional secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya merancang atau melakukan pembelajaran saja ya, tapi perlu melakukan yang namanya refleksi dan juga evaluasi sebagai pengembangan melalui pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga sebelumnya dapat disinggung tentang pengembangan kompetensi sosial emosional secara berkelanjutan yaitu dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan juga komunitas belajar profesional. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan teknologi pendidikan dengan memanfaatkan media digital dan platform pembelajaran inovatif, sehingga proses belajar mengajar lebih variatif, menarik, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu lahir dan tumbuh dengan adanya teknologi, adanya gadget. Jadi, guru pun juga harus inovatif menggunakan platform-platform digital dan juga media digital agar peserta didiknya mampu untuk antusias dalam belajar. Contohnya seperti adanya komik digital interaktif, ada media digital seperti video interaktif dan lain sebagainya, word wall, dan masih banyak lagi. Dan terakhir yaitu membangun dan mendukung budaya sekolah yang inklusif dan kolaboratif, di mana seluruh warga sekolah saling mendukung, menghargai keragaman, dan bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, contohnya dalam ruang kelas yang kecil, yaitu guru dapat menerapkan diferensiasi proses, yaitu dengan mengelompokkan siswa secara heterogen. Jadi, siswa mampu bekerja sama dengan karakteristik siswa yang beragam lainnya. Jadi, mampu menerima pendapat siswa yang lainnya, dan lain sebagainya. Baik, next slide.
Nah, adapun kami analisis dari studi kasus film Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara. Jadi dari film Laskar Pelangi yaitu didiskusi dan semangat guru dalam keterbatasan sarana. Lain dari film Negeri Lima Menara yaitu bagaimana karakter dan disiplin melalui semangat Manjada Wajada, yaitu guru sebagai agen perubahan dan motivator karakter, nilai EMC, yaitu empati, mindfulness, compassion, critical inquiry, yang tercermin nyata dalam praktik guru di kedua film ini. Yang dimana dalam film Laskar Pelangi, tugas guru itu tidak hanya mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, pantang menyerah, serta semangat untuk terus belajar. Nilai tersebut tidak hanya disampaikan melalui nasihat oleh guru, tapi juga langsung diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan peran guru sebagai role model atau teladan yang mampu dicontoh oleh peserta didiknya. Sama halnya dengan pada film Negeri Lima Menara, yaitu sama, tugas pendidik itu tidak hanya mengajarkan atau memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk pribadi peserta didik agar menjadi individu yang berkarakter, percaya diri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Jadi ada persamaan ya di mana tugas guru dalam kedua film ini itu tidak hanya sebagai pemberi ilmu, tapi juga menanamkan karakter-karakter baik, tidak hanya melalui nasihat, tapi juga diimplementasi secara langsung, sehingga peserta didik dapat mencontoh guru tersebut, menjadi teladan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Pada materi ini yaitu tentang studi kasus film Sekolah Rimba. Nah, di mana film Sekolah Rimba ini mengajarkan atau berisi tentang pendidikan konseptual, inklusivitas, dan bagaimana penghargaan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia gitu. Nah, pada film ini peran utama dari seorang guru itu lebih sebagai menjadi agen perubahan yang menuntun batasan-batasan geografis sehingga menghargai adanya keberagaman dan juga memberikan hak belajar di setiap tempatnya masing-masing. Nah, hak pendidikan yang setara dan pembelajaran konseptual di daerah terpencil itu adalah wajib karena di sana bisa kita menghargai budaya lokal dan kearifan daerah sebagai bagian dari proses belajar. Penerapan nilai EMC kuadrat dalam konteks ini berbeda dan sangat unik. Guru menunjukkan empati dan critical inquiry dengan cara beradaptasi langsung dengan budaya, memahami latar belakang mereka, dan juga merancang pembelajaran yang kontekstual atau yang diperlukan relevan dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran ini juga menunjukkan compassion melalui kesabaran dan kepedulian tulus kepada masyarakat tanpa menghakimi perbedaan atau keterbatasan pada masyarakat setempat. Lanjut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya guru teladan ini berperan penting dalam pembelajaran sosial emosional seperti itu dan menjadi fondasi utama pembentukan karakter peserta didik. Kompetensi EMC kuadrat atau empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry menjadi landasan esensial bagi setiap guru profesional saat ini. Nah, di sisi lain tentu ada tantangan yang dihadapi dengan strategi rutin untuk pengembangan diri dan juga memahami sosial emosional. Nah, mari kita jadikan guru teladan sebagai agen perubahan yang menginspirasi generasi masa depan bangsa Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparannya, teman-teman penyaji. Bapak dosen pengampu, Prof. Dr. Kadek Suranata SPD MPD serta rekan-rekan sekalian. Jadi pada pemaparan kali ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran sosial emosional atau PSE di sekolah itu sangat bergantung pada sejauh mana kita sebagai guru mampu menjadi tauladan nyata di dalam maupun di luar kelas, seperti itu. Sebab pada akhirnya guru itu tidak hanya mengajar atau mengisi otak peserta didik, tetapi juga mendidik atau mengarahkan karakter generasi masa depan bangsa, seperti itu. Jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dosen pengampu atas bimbingan di mata kuliah ini. Semoga pemaparan ini menjadi refleksi bersama bagi kita calon-calon pendidik di masa depan. Mohon maaf apabila selama memandu acara, selama pemaparan materi ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup presentasi pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.